Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awtaqal ura kalimatut taqwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian An-Namirah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa mendatangi dan menghadiri majelis ilmu dengan suatu harapan agar jalan menuju surga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada uswatun hasanah, panutan terbaik baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita bersama-sama melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis yang ke-5, masih tentang niat. Hadis yang ke-6 yaitu An Abi Yazid Ma'ad bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataitu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazidu wa laka ma akhadta ya Ma'an, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Yazid Ma'an bin Ibnu Yazid, Ma'an Ibnu Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, dia bapak dan kakeknya adalah sahabat. Ya, jadi Yazid, kemudian bapaknya Yazid dan kakeknya adalah sahabat Rasulullah. Apa arti daripada sahabat? Ya, nanti akan kita jelaskan. Dia berkata, bapak saya Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar, dia bersedekah dengannya, lalu dia titipkan pada seseorang di masjid. Kemudian saya mengambilnya dan membawanya kembali kepada bapak. Maka bapak berkata, demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Maka saya memperkarakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, bagimu adalah apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu adalah apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Hadis riwayat Bukhari. Ya, baik, kita akan menjelaskan tadi 3 orang, yaitu Ma'an, kemudian Yazid dan Abu Yazid. Jadi ada 3 orang. Yang pertama Ma'an, kemudian Yazid dan Abu Yazid. Abu Yazid itu berarti bapaknya Yazid. Anaknya Yazid namanya Ma'an. Ya, ketiganya ya bapak, kemudian anak, kemudian kakeknya itu termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut sahabat Nabi? Karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, hidup di zaman Nabi Muhammad, dan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad,
dan meninggal wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau ada seseorang pernah ketemu Nabi Muhammad kemudian meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Ya, contohnya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad tetapi meninggal atau mati dalam keadaan tidak beriman kepada, atau murtad, ya, tidak beriman, tidak meninggal dalam keadaan beriman, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Kemudian harus bertemu dengan Rasulullah SAW, dengan Nabi Muhammad. Maka ada seseorang yang Uwais Al-Qarni, ya. Sebagian para ulama menyatakan Uwais Al-Qarni ini tidak termasuk sahabat. Kenapa? Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, padahal hidup di zaman Nabi Muhammad. Seperti Raja Najasyi, ya, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka para ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk sahabat Nabi ataukah tidak. Ala kulli hal, yang penting tiga orang yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia bercerita, jadi Ma'an bercerita, bapak saya, bapaknya Ma'an yaitu Yazid, pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar. Dia bersedekah dengannya, lalu dia titipkan pada seseorang di masjid. Kemudian saya mengambilnya dan membawanya kepada bapak saya. Maka bapak berkata, demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Maka saya memperkarakannya kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu adalah yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Ya, jadi Ma'an bercerita bahwa Ma'an sedang berada di masjid, ya. Kemudian Yazid, ya, bapaknya Ma'an ini nitip kepada seseorang untuk memberikan sedekah kepada orang yang ada di masjid, ya. Wahai fulan, tolong antarkan uang ini, sedekahkan kepada orang yang ada di masjid. Ternyata setelah sampai masjid, orang suruhannya Yazid ini bertemu dengan Ma'an, ya. Ma'an berada di masjid dan kemudian dikasihkanlah uang itu ke Ma'an. Nah, setelah dikasihkan ke Ma'an, diterima uang itu, dinar itu, kemudian bersyukur, kemudian pulang, Ma'an pulang ke rumahnya, nyeritain ke Yazid. Wahai Yazid, bukan Yazid, wahai ayahku, ya. Karena Yazid adalah ayahnya Ma'an. Wahai ayah, tadi aku berada di masjid, lalu ada seseorang yang memberikan dinar, lalu aku terima, alhamdulillah. Kemudian kata Yazid apa? Wallahi ma kunta aradtuhu. Demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Saya tidak bermaksud memberi kamu wahai Ma'an. Ya, saya memang menyuruh seseorang, tetapi yang saya inginkan bukan kamu yang saya kasih. Ya, akhirnya kata Ma'an, baik, sebentar Pak, bagaimana kalau ditanya dulu ke Rasulullah, ya, karena sudah diberi dan sudah diterima. Bagaimana kalau ditanya dulu ke Rasulullah? Akhirnya mereka, bapak dan anak ini, menghadap kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Yazid, bagimu apa yang telah engkau niatkan, ya. Yazid menginginkannya agar diberikan ke orang lain, tetapi kata Rasulullah, engkau telah mendapatkan apa yang telah engkau niatkan, ya. Engkau telah mendapatkan pahala, engkau telah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas sedekah yang engkau berikan, meskipun kepada orang yang tidak engkau inginkan, ya. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang telah engkau, wahai, bagimu adalah apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an, ya. Kata Rasulullah, Ma'an, dah ambil saja itu uang dinar, itu untukmu, dan wahai Yazid, itu sudah Allah berikan pahala terhadap sedekahmu dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Contoh gampangnya misalnya bapak-bapak mau kasih Jumat berkah, ya. Jumat berkahnya misalnya soto Betawi misalnya. Kemudian dikasih ke masjid, dan ternyata di masjid yang ngambil soto Betawi malah anak bapak, ya. Pak, dapat soto Betawi dari masjid. Bukan kamu, nak. Itu buat jamaah masjid yang lain, ya. Akhirnya ya sudah, kalau ada Rasulullah SAW seperti kisah ini, maka Rasulullah SAW akan menyatakan hal yang serupa. Laka ma nawaita, bagimu apa yang telah engkau niatkan, dan bagimu apa yang telah engkau ambil. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya sahabat Nabi yang Ma'an ini adalah seorang yang membutuhkan juga, ya. Jadi qadarullah, kebetulan, ya, Ma'an dalam keadaan tidak punya uang juga, tidak punya uang. Kemudian ayahnya pada saat itu bersedekah kepada orang siapapun yang ada di masjid. Ketepatanlah diterima oleh Ma'an, beliau tidak punya uang juga. Maka kata Rasulullah SAW, ambillah wahai Ma'an, itulah yang telah engkau, bagimu apa yang telah engkau ambil, ya. Jadi apa yang bisa kita ambil, Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran dari hadis ini? Jadi apapun yang sudah kita sedekahkan, ya, meskipun salah orang, ya, tidak masalah. Kata para ulama, meskipun kita sudah meniatkan untuk memberikan zakat kepada seseorang yang kita kira dia adalah orang fakir dan miskin, tetapi salah memberikan karena ternyata faktanya orang yang kita berikan itu adalah orang kaya, maka tidak perlu kita rebut lagi, ya. Kita rebut lagi, kita persoalkan lagi, tidak perlu. Yang sudah terlanjur, sudahlah biar, ya, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di kemudian harinya bisa kita lebih berhati-hati, ya. Kita bisa lebih berhati-hati. Jangan-jangan orang hanya tampilannya saja tidak punya, tetapi sebetulnya dia punya banyak harta, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke-6 tentang kisah Ma'an dan Yazid serta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7 kita baca. Ini hadisnya lumayan panjang. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asharatil mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi, faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja' ma taraka wa ana dzu malin wala yarithuni illa binatun li, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Qala la. Qultu fasyatar? Qala ya Rasulullah. Qala la. Qultu fathulutsu ya Rasulullah. Qala athulutsu wathulutsu katsir au kabir. Innaka antadhar warasataka aghniya khairan min antadharahum 'alatan yatakaffafun nasa wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atika. Qala faqultu ya Rasulullah aw khallafa ba'da ashabi? Qala innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zaddatta bihi darajah wa rif'ah wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala tarudduhum ala anqabihim. Lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah yaris lahu Rasulullah sallam an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf, salah seorang dari 10 orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Dia berkata, Rasulullah SAW datang menjengukku pada haji wada pada tahun 10 Hijriah. Karena sakitku semakin parah, maka saya bertanya, ya Rasulullah, penyakit yang ada pada saya ini telah sampai pada kondisi yang Anda lihat. Sementara saya adalah seorang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang putri.
apakah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Beliau menjawab, tidak. Saya bertanya, separuh wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Saya bertanya, 1/3 wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak atau besar. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya atau cukup lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan fakir yang merendahkan tangannya meminta-minta pada orang. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengan nafkah itu engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya. Hingga apa yang engkau letakkan di mulut istrimu? Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah aku tinggal di Makkah setelah sahabat-sahabatku pulang bersama Anda? Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal. Kemudian engkau melakukan amalan untuk mencari wajah Allah, melainkan karenanya engkau bertambah 1 tingkat dari ketinggian, barangkali engkau akan ditinggal, sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu, dan kaum yang lain dirugikan karenamu. Ya Allah, luluskanlah untuk sahabat-sahabatku ini hijrah, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah, Rasulullah mengasihinya karena dia meninggal di Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Di antaranya 4 sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Talhah bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW mengunjungi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat haji wada. Ya, haji wada ini haji perpisahan. Haji saat Rasulullah SAW terakhir kalinya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji dalam hidupnya. Nah, setelah haji wada, beliau mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, aku sudah kondisi tidak berdaya lagi ya Rasulullah. Aku sudah sakit dan sangat parah, sudah tidak berdaya lagi. Sedangkan aku ini orang kaya, punya banyak harta, tetapi aku hanya memiliki 1 orang putri. Ya, aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Apakah boleh aku berikan semua hartaku kepada putriku? Ya, kata Rasulullah, tidak. Kemudian, kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, tidak. Ya Rasulullah, setengah kalau begitu. Tidak, kata Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, kalau 1/3 bagaimana ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, baiklah 1/3, karena 1/3 itu sudah cukup banyak. Nah, inilah yang dijadikan sebagai dalil tentang wasiat. Ya, wasiat kepada anak atau kepada siapapun yang ingin kita tinggalkan harta, ya, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya kita mewasiatkan harta kita kepada tetangga atau kepada anak kita atau kepada siapapun yang kita kehendaki, tidak boleh lebih daripada 1/3. Misalnya harta seseorang, dia mempunyai 1 miliar, kemudian dia wasiatkan 500 juta, maka tidak boleh. Dia harus 1/3 dari 1 miliar itu, yaitu 300 juta sekian. Tidak boleh lebih daripada 1/3, karena nanti akan dibagikan kepada ahli yang lainnya. Yang dinamakan wasiat itu adalah memberikan harta dengan dimulainya setelah orang meninggal dunia. Artinya selama orang itu masih hidup, ya, maka harta tetap menjadi milik si orang tersebut. Misalnya saya masih hidup, maka harta tersebut masih menjadi milik saya, dan
berpindah kepemilikannya setelah meninggal dunia, barulah ditunaikan wasiatnya kepada orang yang telah diwasiatkan. Dan wasiat ini harus lebih didahulukan, Bapak Ibu sekalian. Wasiat harus lebih didahulukan, kemudian hutang-hutang juga harus lebih didahulukan. Baru setelah itu kalau ada sisanya baru dibagikan waris. Ya. Kalau misalnya ada seseorang meninggal dunia, maka harus dilihat terlebih dahulu masih ada sangkut paut hutangnya atau tidak. Kalau misalnya ternyata masih banyak hutangnya, dilunaskan terlebih dahulu hutang-hutangnya. Kemudian wasiat, dia pernah berwasiat enggak? Apakah dia pernah berwasiat bahwa harta ini akan menjadi milik ini, harta ini akan menjadi milik ini setelah saya meninggal? Kalau misalnya dia pernah berwasiat, maka harus diberikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta waris itu dibagikan setelah hutang dan wasiat tertunaikan. Artinya kalau semuanya sudah, ya kalau ada sisa, ya baru dibagikan secara warisan. Misalnya sisanya hanya 100.000, ya 100.000 yang dibagikan secara warisan. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus diperhatikan, bahwa hutang ini akan menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga sampai hutangnya dilunasi oleh dia sendiri ketika masih hidup, atau ketika dia sudah meninggal dunia dilunaskan oleh keluarganya. Inilah yang akan menggantung seseorang, akan dibukakan pintu langit setelah hutang-hutangnya dibayarkan. Kalau masih belum dibayarkan, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hutang-hutangnya dibayarkan oleh keluarga yang dia tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis tadi, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memberikan wasiat harta kepada putrinya itu hanya sepertiga, ya, tidak bisa lebih, karena 2/3 yang lainnya nanti akan diberikan kepada keluarga-keluarga yang lainnya, ya. Mungkin dia punya paman, atau mungkin dia punya orang tua ya masih hidup, atau dia punya, kalau cucu tidak bisa mendapat, karena cucu tidak bisa mendapat dari anak perempuan, ya. Cucu seseorang dari anak perempuan tidak bisa mendapat karena terputus oleh si anak perempuan itu, kecuali kalau anaknya laki-laki bisa turun ke bawah karena nasabnya bersambung, karena perempuan itu memutus nasab. Maka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan meneruskan nasab Rasul, tetapi hanya keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Ali bin Abi Thalib, ya, jadi nasabnya bertemu bukan kepada Rasulullah, bertemunya para habaib dan para keturunan-keturunan Rasulullah yang masih ada ini, bertemunya adalah ke Ali bin Abi Thalib, maka disebut Alawi, Rabithah Alawiyah, yaitu perhimpunan keluarga Ali bin Abi Thalib, bukan kepada keturunan Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ingin meninggal, ada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting, ya. Jadi setelah Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, bolehkah saya mewasiatkan harta sekian, kemudian tidak boleh, baru bolehnya sepertiga. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat, memberikan nasihat yang sangat bagus. Ini untuk Sa'ad bin Abi Waqqas dan untuk kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka intadar warasataka aghniya khairum min antadarhum 'alatan yatakaffafun nas. Ya. Sesungguhnya engkau
meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, ya, maksudnya kaya ini adalah selalu merasa cukup, ya, selalu merasa cukup. Karena kalau orang disebut kaya itu bukan yang banyak hartanya, ya, bukan yang paling banyak perbendaharaannya, emasnya, kemudian harta bendanya, tidak. Yang disebut orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup, ya, merasa cukup. Makanya Allah disebut Al-Ghani karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada hambanya. Al-Ghani itu artinya yang maha tidak membutuhkan apapun. Jadi Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan bantuan hamba-hambanya. Allah tidak butuh. Nah, kalau kita sebagai orang yang kaya berarti kita tidak butuh, ya. Ada orang yang hartanya mungkin sedikit tetapi dia adalah orang kaya. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan dan tidak membutuhkan kekayaan atau harta-harta. Sebaliknya ada orang yang hartanya banyak tetapi dia tetap miskin, ya. Karena dia tidak pernah merasa puas dan selalu kurang, tidak pernah merasa cukup. Sehingga ketika diberikan emas, ya, 1 kilo, dia minta emas 2 kilo. Ketika diberikan 2 kilo, belum juga merasa cukup. Dia diberikan 3 kilo, tidak pernah merasa cukup. Nah, ini adalah orang yang miskin. Sementara Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan fakir, ya, dalam keadaan selalu membutuhkan. Fakir itu artinya butuh, orang yang membutuhkan, ya, orang yang selalu ingin butuh, ya. Jadi sudah diberikan tetapi masih merasa fakir. Nah, ini adalah tidak lebih baik daripada orang yang kata Rasulullah SAW, orang kaya, ya, dalam hal ini dia merasa cukup. Lebih baik engkau tinggalkan mereka dalam keadaan berkecukupan daripada merendahkan tangannya meminta-minta kepada orang, ya. Jadi marilah jadikan keturunan kita itu merasa cukup, kemudian tidak bergantung kepada harta, tidak bergantung kepada warisan. Sehingga, ya, ketika orang tua meninggal, tidak ada anak yang berebut warisan, karena mereka tidak bergantung kepada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang terjadi banyak sekali orang berebut, ya, bahkan sebelum meninggal saja sudah ribut masalah warisan, sampai kemudian seorang nenek-nenek, ya, supaya anaknya tidak bertengkar, kemudian dia membuat suatu rekaman, kemudian rekaman itu diberikan kepada anaknya dan nanti dikasih tahu setelah dia meninggal dunia bahwa bagiannya ini dan lain sebagainya. Jadi karena apa? Karena si nenek ini sudah tahu anaknya, dia masih hidup saja anaknya sudah ribut, makanya dia membuat rekaman jangan sampai anaknya nanti ribut dan bersengketa, kemudian bukannya malah fokus mendoakan orang tuanya, malah berebut harta warisnya. Nauzubillah min dzalik. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengan nafkah itu mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya. Hingga apa yang engkau letakkan di mulut istrimu. Ya, ini menunjukkan betapa seorang suami yang mencari nafkah kemudian mencari wajah Allah, ya, akan diberikan pahala. Jadi bukan hanya sekedar mencari nafkah supaya
istri senang, Pak. Bukan supaya anak senang, bukan supaya mereka cukup, bukan. Tetapi ketika seorang suami bekerja, maka disitulah Allah memberikan pahala yang begitu besar. Karena bernilai pahala, karena sama seperti memberikan infak, memberikan sedekah kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Dalam hal ini apalagi keluarga sendiri yang merasakan sedekah tersebut, dalam artian nafkah. Diberikan nafkah, istri bisa makan, anak bisa makan, maka itulah sedekah yang terbaik yang kita berikan, ya, daripada seorang memberikan kepada orang lain kemudian istri dan anak-anaknya terlantar tidak diberikan makan dan minum. Nah, ini mau sebanyak apapun sedekahnya, misalnya dia berikan sedekah kepada fakir miskin yang ada di ibu kota, kemudian dia memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, tetapi anak dan istrinya sendiri tidak diberikan, maka tidaklah menjadi amal yang mulia. Karena yang paling mulia itu adalah memberikan nafkah kepada keluarga sendiri. Barulah setelah keluarga sendiri tercukupi, barulah kita berikan kepada yang lainnya. Hingga apa yang engkau letakkan di mulut istrimu, ya, bahkan luqmatan fi imra'atika, yaitu satu suap, yaitu berpahala, Pak. Apalagi kalau satu porsi nasi, ya, itu lebih banyak pahalanya. Satu suap saja mendapatkan pahala, dihitung oleh Allah sebagai pahala, apalagi kalau satu porsi, apalagi 3 kali sehari makan. Ini tentu sebagai seorang muslim harus senantiasa menghadirkan keutamaan-keutamaan itu. Ketika beramal, dia bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas, kemudian ini sudah biasa saya lakukan, tetapi sambil direnungi, oh, Masya Allah, saya memberi nafkah, ini ada pahalanya, sehingga ketika bekerja juga insya Allah semangat. Hingga apa yang engkau letakkan di mulut istrimu? Saya berkata, ya Rasulullah, apakah aku tinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang? Kemudian kata Rasulullah SAW, engkau tidaklah ditinggalkan, lalu engkau melakukan amalan untuk mencari wajah Allah, karenanya engkau bertambah 1 tingkat dari ketinggian, barangkali engkau ditinggal, sehingga beberapa kaum, ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya ketika dalam kondisi apapun, dalam kondisi mudah maupun sulit, meskipun ditinggal oleh para sahabat yang lainnya menuju Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas berada di Makkah, kemudian yang penting beliau berusaha beramal, melakukan kebaikan-kebaikan untuk mencari wajah Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik daripada engkau berhijrah, kemudian orang-orang yang berada di kota Mekah tidak terurus, ya. Lebih baik berdiam di Mekah, kemudian mengurusi keluarganya, kemudian melakukannya dengan penuh keikhlasan, itu malah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu hadis yang ke-7, ya. Dalam kesempatan ini udah 2 hadis yang kita bacakan, ya, masih berkaitan tentang niat, semuanya tentang niat. Jadi kalau kita menginginkan agar anak kita menjadi anak yang mulia, kemudian tidak meminta-minta, maka mulai dari saat ini kita sadarkan kepada mereka bahwasanya yang namanya harta itu adalah bukanlah sesuatu yang akan menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala seseorang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Meskipun dia hanya memiliki sedikit harta namun merasa cukup, itu lebih baik daripada dia memiliki harta yang banyak namun dia tidak pernah merasa cukup. Hadis yang ke-8, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dikuatkan dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bukan ustadz yang paling mulia, bukan kiai yang paling mulia, bukan siapa, bukan presiden, bukan raja, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena kita sering tertipu dengan tampilan, ya, dengan suatu tampilan bahwasanya wah, inilah kemuliaan. Inilah jadi seorang, misalnya jadi seorang yang punya pesantren, santrinya ribuan, inilah yang paling mulia di sisi Allah. Belum tentu. Karena untuk punya pesantren ribuan itu kan membutuhkan banyak banyak komponen juga. Jadi berbagai elemen dilibatkan. Jadi jangan merasa bahwa oh, ini karena saya yang hebat, ini karena saya yang berpengaruh kemudian mampu mendatangkan santri sampai ribuan, seperti itu. Tidak, karena faktanya ya bisa menjadi pesantren yang ribuan santrinya itu adalah karena banyak pihak yang berkontribusi di dalamnya. Jadi tidak ada di mata Allah yang ini lebih hebat, ini jadi mudir, kemudian posisinya paling banyak pahalanya, tidak ada. Oh, ini jadi ustadz menceramah, menyebarkan ilmu, paling gede pahalanya, belum tentu. Ya, yang paling mulia di sisi Allah menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Makanya Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan. Ya, ini orang yang seperti ini harus dimuliakan. Kemudian ini kamu budak, jangan-jangan, ya. Yang bersama saya adalah hanya orang-orang yang punya andil besar, misalnya, yang hanya bisa masuk ring satu bersama Rasulullah SAW, hanyalah sahabat-sahabat yang terpandang. Tidak ada, semuanya sama di mata Rasulullah. Bahkan Bilal bin Rabah adalah seorang yang berkulit hitam. Ya, jadi Allah tidak melihat kulitnya hitam atau putih atau merah, rambutnya pirang atau hitam, hidungnya mancung atau pesek. Itu tidak ada arti sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr ini adalah nama dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu bukan nama asli. Abu Hurairah itu hanya kunyah atau julukan atau panggilan saja. Wahai Abu Hurairah. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau menyukai kucing kecil, ya. Kucing kecil beliau sukai, maka Hirun itu kan kucing besar. Kalau kucingnya kecil, Hurair. Kalau kucing kecil betina, Hurairah. Ya. Jadi Abu Hurairah itu asli namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dengar dari Rasulullah langsung hafal.
dengar dari Rasulullah langsung hafal. Karena apa? Karena beliau membersamai Rasulullah, sering kali beliau di masjid. Termasuk ashabus suffah, yaitu orang-orang yang suka berada di masjid, ya. Rasulullah beliau juga tidak menikah, ya. Beliau menjadi sahabat Nabi, termasuk sahabat yang belum menikah, sehingga beliau lebih banyak tinggal di masjid. Dan setiap ada kajian-kajian dari Rasulullah SAW, beliau langsung menghafalkannya. Dan inilah sahabat Nabi yang Muhammad SAW yang paling banyak hafalan hadisnya, padahal masuk Islamnya paling terakhir, ya. Paling terakhir masuk Islamnya, tetapi paling banyak hadis yang dia dapatkan dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian istri Rasulullah SAW sendiri, Siti Aisyah, sudah lama bersama dengan Rasulullah SAW, tetapi terkait dengan hafalan hadisnya yang paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, termasuk diantaranya hadis ini, hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kamu, ya. Jasad kita mau besar mau kecil tidak ada beda. Rupa-rupa kamu, ya, rupanya cantik atau biasa, mau tampan atau biasa saja, itu tidak akan berguna di hadapan Allah. Akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Hati kita bagaimana? Karena banyak orang yang wajahnya tampan tetapi hatinya jahat, ya. Ada orang yang berwajah kelihatannya wajahnya menyejukkan tetapi hatinya busuk. Nauzubillah min dzalik. Sementara ada orang yang terlihat seakan-akan garang, ya, menyeramkan, tetapi hatinya lembut sekali. Dan amal-amal kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah hati dan amal. Amal kita bagaimana? Baik atau tidak? Kemudian istiqomah atau tidak? Ikhlas atau tidak? Allah tidak melihat dari tampilan luarnya, dari banyaknya jumlah rokaat. Ada orang yang tahajud, ya, sekalinya tahajud katanya bisa 100 rokaat, ya. Kemudian ada orang yang berzikir katanya 5.000 zikir, ya. Dia memperbanyak, ya, sampai saya juga tidak paham bagaimana cara menghitungnya. Kemudian pokoknya dia 5.000 zikir, ya, kemudian dia tahajudnya sampai 100 rokaat, sedangkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau tahajud hanya beberapa rakaat, tetapi kualitasnya ditingkatkan, ya, kualitasnya ditingkatkan, khusyuknya, kemudian ikhlasnya. Kalau bisa sholat dalam keadaan menangis, kalau bisa sambil takut kepada Allah, takut akan azab Allah, menangisi kesalahan-kesalahan selama ini, itu yang harus kita bangun dalam kualitas amal ibadah. Jangan yang kita bangun jumlahnya saja. Wah, kalau tahajudnya semakin banyak, semakin tebal imannya, atau sholat duhanya 4 rakaat atau bahkan 8 rakaat, berrokaat-rokaat, ya, itu tidak terlalu berarti. Yang berarti di hadapan Allah adalah bagaimana keikhlasannya. Bisa jadi orang bangun malam sholat tahajud hanya 2 rakaat sama 1 witir, tetapi dia laksanakan dengan benar-benar ikhlas, sambil meminta ampun kepada Allah, sambil menangis atas kesalahan-kesalahannya, sambil mengharapkan pahala dari Allah, jannahnya Allah, benar-benar dia khusyuk kepada Allah. Inilah yang akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang ke-8. Kita menuju hadis yang ke-9 sampai jam 9.30. Nanti selebihnya bisa dilanjutkan. Hadis yang ke-9,
Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena dorongan syaja'ah atau keberanian. Ada juga yang berperang karena hamiyah, dorongan karena kesombongan, dan berperang karena riya, ingin dilihat. Manakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang supaya kalimah Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah fi sabilillah. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini luar biasa. Ada seseorang yang berperang, berjihad. Kemudian ada yang berjihadnya itu karena dia berani, ya. Dia pokoknya ingin menyalurkan keberaniannya. Dia suka hal-hal yang menantang. Kalau mendaki gunung Everest sudah pernah. Bahkan dia kepingin menantang maut. Dia ingin berperang. Sehingga berpuluh-puluh pasukan dia hantam. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena keberanian ya Rasulullah. Kemudian ada juga yang berperang karena hamiyatan. Hamiyatan di sini dijelaskan karena emosional, karena cemburu, fanatisme keluarga, suku, bangsa, dan tanah air. Ya. Jadi ada orang yang berperang karena ingin membela sukunya, membela bangsanya. Ya, membela bangsanya. Karena ada masalah apa ya, biasalah fanatik terhadap negara atau bangsa atau suku, ya, karena hal-hal kecil menjadi besar, dan karena harga diri tidak mau direndahkan, maka seseorang berani berperang untuk membela kelompoknya. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian ada juga orang yang berperang karena ingin dilihat, ya, riya. Riya itu pengen menjadi sorotan, ya, di mata orang. Dia adalah orang yang mujahid, ya. Di mata orang dia adalah orang yang masya Allah. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tipe-tipe yang seperti itu bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang berperang karena ingin supaya kalimatullah, yaitu kalimat tauhid, ya, kalimatullah maksudnya kalimat tauhid, hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang karena kalimat Allah, karena membela agama Allah, karena memperjuangkan, ya, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi satu-satunya yang paling diibadahi, paling berhak disembah. Intinya seseorang berperang supaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditinggikan, maka itulah yang berperang di jalan Allah. Jadi kalau cuma sekedar menantang maut, ya sudah, dia tidak berada di jalan Allah. Artinya dia meninggal di jalan keberanian, bukan di jalan Allah. Kemudian orang yang berperang karena hamiyah, karena emosional, karena cemburu, karena tidak terima, misalnya negaranya dihina misalnya. Kemudian dia berani berjihad mempertahankan tanah air, gitu. Kalau hanya seperti itu, maka bukan termasuk di jalan Allah. Tapi kalau misalnya negara terancam, misalnya ada Belanda datang, kemudian mempertahankan harta dan tanah air, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu
Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Apabila suatu negeri dijajah, maka Allah mengizinkan untuk orang-orang berperang, ya. Jadi para penduduk Palestina yang sedang dijajah, maka otomatis mereka berada di jalan Allah. Jangan diragukan lagi. Ada orang yang meragukan, itu tidak pakai pemimpin, itu jihadnya tidak ada pimpinan, nanti matinya mati jahiliyah. Tidak betul. Yang betul adalah mempertahankan, karena sedang dizolimi, karena sedang dijajah, itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, yang dimaksud adalah ketika seseorang berperang hanya karena sentimen bangsa, suku, dan sentimen-sentimen yang tidak ada kaitannya dengan membela Allah. Misalnya hanya karena diejek seperti itu, diejek kemudian panas, kemudian dia berani, mungkin demi harga diri, padahal hanya diejek, tidak dirampas. Yang diizinkan untuk berperang adalah orang yang dizolimi dan dirampas, ya, tanahnya dirampas, kemudian terusir dari negerinya, baru boleh mempertahankan. Tetapi hanya karena diejek, misalnya ada bangsa lain yang mengejek, misalnya Indonesia seperti ini, kayak gini, kemudian seseorang emosi karena kecintaannya terhadap tanah air, kemudian dia rela berperang, mati untuk Indonesia tercinta, ya berarti dia meninggalnya bukan di jalan Allah, di jalan Indonesia tercinta. Nah, jadi kita berperang itu jangan mengorbankan yang paling mahal di dalam diri kita, yaitu nyawa, kecuali mengorbankannya untuk Allah. Maka benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan pengorbananku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persembahkan yang termahal dalam diri kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Kalau kita persembahkan untuk Allah, membela agama Allah, nah insya Allah Allah akan membelinya dengan surga. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang 100, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman, membeli harta dan jiwa-jiwa mereka dengan surga. Ya, jadi kita jual nyawa kita, jualnya ke Allah, karena nanti dapatnya surga. Tapi kalau jualnya ke yang hanya suku, kemudian hanya negara, hanya karena kelompok, ya ini tidak ada surganya. Mau minta surga ke mereka tidak ada, karena kita hanya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada ibu sekalian, itulah beberapa hadis yang sudah kita bacakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Sebetulnya masih ada 3 hadis lagi, tapi hadis yang terakhir sangat panjang sekali, tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya. 3 orang yang terjebak di dalam gua, tidak bisa keluar kecuali dengan bertawassul, ya. Jadi beramalnya itu karena ikhlas, kemudian meminta dengan keikhlasannya itu, meminta diselamatkan dari batu yang menutupi gua itu, kemudian Allah menyelamatkan mereka. Intinya adalah amalan-amalan ikhlas yang kita lakukan itu dapat menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya kita pernah bersedekah sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, kemudian kita pernah menyantuni orang lain tanpa ada yang tahu, kita melakukan ibadah hanya antara kita dengan Allah,
ibadah rahasia antara kita dengan Allah, itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari dunia dan akhirat. Ketika kita suatu saat mengalami kesulitan, misalnya kita mengalami gempa atau mengalami batu yang menutupi tempat kita, kemudian intinya kita dalam keadaan terjepit, kita membutuhkan pertolongan Allah, kita bisa mengungkit apa yang sudah kita ikhlaskan kepada Allah, diungkit kepada Allah. Ya Allah, aku dahulu pernah bersedekah dengan ikhlas. Ya Allah, kalaulah keikhlasan aku ini bisa menyelamatkan aku dari batu yang menghimpitku ini, tolonglah ya Allah. Maka Allah akan memberikan pertolongan. Sama sebagaimana yang di dalam hadis ini. 3 orang tersebut kemudian selamat dan kemudian bisa keluar dari gua karena tawassul dengan amalan-amalan ikhlas yang telah mereka kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal, kemudian kita senantiasa bisa menghadirkan pahala dan senantiasa menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal yang kita lakukan, agar amal yang kita lakukan itu tidak ragu-ragu lagi dan menjadi yakin bahwa semua yang telah kita lakukan karena Allah, meskipun salah orang, meskipun tidak kepada orang yang tepat, itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya dari diri saya pribadi dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.